Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak sekalian yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bersama-sama dalam forum kajian sore hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sekalian yang saya hormati, kita buka kajian sore ini dengan baca pembuka. Semoga Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pelajaran terakhir apa ya kita ya? Al-Baqarah ayat 107 yang bunyinya laisal birra ya. Silakan anak putra dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, anak putri baca. Laisal birran tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Yang namanya berbakti kebajikan itu bukan ini, bukan itu. Kamu menghadap ke sana, menghadap sini, percaya karena ini dan itu. Karena banyak sekali orang mengatakan kebajikan. Orang Kristen mengatakan kebajikan itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan. Gitu? Bahwa yang namanya kebajikan yang pertama adalah orang yang percaya penuh dengan Tuhan Brahma, Wisnu, dan Shiva. Bukan.
Bahwa kebajikan itu adalah sesuatu yang apabila kita yakin dengan sesuatu itu, maka kita akan mendapatkan keberuntungan. Di antaranya kalau kita percaya bahwa wit ringin besar itu penuh dengan keramat, maka kita melakukan sesaji, itulah dinamakan kebajikan. Bukan itu. Ya. Tetapi yang namanya kebajikan adalah man amana billah. Beriman kepada zat yang menciptakan manusia, menciptakan alam semesta, menciptakan segala-galanya. Allah yang menciptakan udara, Allah yang menciptakan segala sesuatu, pepohonan dan lain sebagainya. Dan yang hebat, Allah lah yang menciptakan manusia. Dan Allah pula yang menciptakan kehidupan. Dan Allah pula yang memberikan rizki yang berkecukupan. Dan Allah pula yang akan mengambil setiap manusia yang dihidupkan dan yang telah diberi kehidupan itu. Itu yang menjadi keyakinan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir. Dengan keyakinan bahwa setiap manusia besok setelah meninggal dunia, nanti di alam kuburnya kita akan ditanya oleh para malaikat, yang itu 2 malaikat yang kita kenal untuk menanyakan kepada kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang di dunia tidak perlu dihafal. Tetapi orang yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya secara baik dan beribadah secara tulus, dengan sangat lancar menjawab semua pertanyaan malaikat. Karena apa? Karena yang menjawab bukan kita, tetapi yang menjawab adalah amal ibadah kita. Ketika kita ditanya, apakah saudara sholat tahajud? Hadir. Siapa yang jawab? Sholat tahajud. Tetapi orang yang tidak pernah sholat tahajud, apakah saudara sholat tahajud? Ya menang baik. Wong ora ono sing iso menjawab. Apakah saudara siam Senin Kemis? Siam sunat? Maka kalau kita melakukan Senin siam Senin Kemis yang menjawab, iya malaikat, saya menunaikannya. Jadi kita bukan yang menjawab. Kenapa? Karena kita yang dicabut itu begini nih, maaf, usah ulang. Yang menjawab adalah kita. Kita yang mana? Kita yang dicabut oleh malaikat, yang dibawa ke alam barzah. Ya. Kemudian disisakan wadak kita, ini wadak. Ini cuma kerompongan nih. Nek jenengan pernah melihat kepompong itu loh, yang binatang koyo yuyu dari laut itu loh, paham? Yang saya pernah dicokot lambe ini kak. Iya saya pernah. Kalau kan gitu orang metu-metu tuh ya. Loh kok cokot gitu. Wuluh larane ora umum. Itu tak peletak. Untung nggak pecah loh, malas banget sih. Ya. Itu makanya coba-coba karo kepompong damoni. Ya, kan main metu kan ya. Metu. Tunggu gitu. Digledake njur mlaku gitu. Nanti dimek mandek meneh, damu meneh. Ora metu-metu kan, orang metu-metu saya cepak. Cokot. Gitu. Nah, makanya lambe saya domble kan gitu. Aduh. Maka kemudian yang namanya kita dicabut itu ibaratnya kepompong, yang dicabut itu dalamnya. Dan kemudian pompongnya ini ditinggal, kerompongane. Bahasa kita apa? Wadaknya itu ditinggal. Nah wadak kita nanti lama-kelamaan suatu ketika akan mempunyai pengalaman, dan kalau bisa dipelajari. Saya pernah nggak belajar pangrup tilayon?
Perlu jah, anak-anak perlu jah. Bagaimana memandikan jenazah gitu ya. Ya, pernah? Pernah ya? Ada yang pernah, ada yang belum. Ya, bagaimana memandikan jenazah. Kemudian bagaimana mengkafaninya. Ya pakai boneka. Jangan pakai nyong tak dadi sing nggo praktek ngono. Oh. Iya. Kemudian setelah dikafani, dimandikan, bagaimana cara memandikannya? Itu harus tahu itu. Harus tahu. Nek jenengan milih mana? Memandikan jenazah atau dimandikan? Ya milih memandikan. No. Iya. Itu. Milih nengok orang sakit apa milih ditengok? Milih nengok orang sakit gitu. Ya nanti besok panjenengan akan banyak dendam. Ya. Saya besok akan menjadi orang yang selalu memberi. Karena pada masa-masa saya kecil sampai dewasa, saya selalu diberi. Ya Allah, bukan itu yang saya mau. Tapi saya besok akan menjadi orang yang selalu memberi. Berkahilah hamba ya Allah. Banyak minta doa kepada orang-orang tua, kepada orang tua dan lain sebagainya. Sehingga besok kalian akan menjadi orang yang memberi. Nikmatnya orang adalah yang memberi, bukan yang diberi. Ya. Tapi sementara ini tidak apa-apa. Ya, sementara ini tidak apa-apa. Orang apa-apa, enggak usah malu, enggak usah apa-apa. Enggak usah ada perasaan ya Allah, pergi ya. Ya Allah, nyong kepingin memberi tapi mana apa dayanya, kemudian sedih gitu. Emang nak sedih njur bisa memberi? Belum, besok. Ya. Kemudian setelah itu yattabi'ul janazah salasah. Jenazah itu diikuti oleh 3 hal. 3. Ketika diantar ke liang lahat, itu diiringi oleh 3. Wa yarji'us sani wa yabqa wahid. Yang 2 pulang dan yang 1 terus ikut. Yarji'u yang pertama adalah kerabatnya. Diiringi oleh kerabatnya, saudaranya, familinya, tetangga dan lain sebagainya. Diiringi yang kedua oleh hartanya. Orang yang kaya dengan orang miskin itu nek meninggal beda jebul mancen. Saya kemarin di Sepuran, masih ingat? Di Sepuran ada orang hebat sekali itu, kaya raya itu meninggal dunia. Siapa namanya yo? Nek dari ke Sepuran mesti ngerti, Pak Aryadi. Sugih tenan itu. Nggih. Jenengan kalau masuk ke depan Seguk, itu ada pabrik kayu gua panjang lebar. Kemudian pas tikungan Kali Kajar itu, di sana sebelah kirinya itu ada pohon taman ombo banget. Kemudian jalan lagi di Selempah, itu dulu Sindoro Sumbing itu jadi miliknya. Kemudian ya Allah. Tanahnya itu berpuluh-puluh hektar dan rata-rata pinggir jalan, kan gila nih itu. Iya. Kemarin saya di Kejajar. Mana siapa Kejajar? Ya? Mana Rehana? Kamu Kejajar Rehana ya? Kamu kenal dengan orang bernama Pak Sampurno? Kenal nggak? Kenal nggak? Oh, Bapak. Apa aja, wah, antaran saya melihat kamu seperti melihat Sampurno gitu. Iyalah. Oke, nggak usah, Mbak Rehana, nggak usah dibahas ya, nggak usah dibahas. Gitu. Di Kejajar kemarin saya ada kunjungan ke Kejajar, ke cabang Kejajar. Saya mengkritisi, ini masjid nggak ada halamannya, gimana ini? Itulah Ustaz, kami ini sedang ngirik-irik tanah sebelah itu.
Itu tanah luasnya 77 meter. 7 meter kali 11. 11 kali 7 meter. Tapi harganya Ustaz mahal. Minta berapa sih? Mintanya 1 meter 10 juta. Sak meter 10 juta. Gue nek diecer sember pira gitu kira-kira. 70 namanya 10 juta semeter dikejajar. Lah ini Pak Aryadi almarhum itu mempunyai tanah sepanjang-panjang pinggir dalan semuanya. Itu nek diduiti duitnya pirang dusu permijal. Iya. Dan nah ini yang kita harus juga memahami. Dan ketika beliau meninggal dunia, semuanya ditinggal. Tidak ada yang bawa, tidak ada yang dibawa. Bahkan beliau ketika dibungkus dengan kain kafannya pun tidak boleh ono sae. Ngandut duit, gue sangu gitu, nggak bisa. Gitu. Masya Allah ya. Makanya kalau begitu, yuk adik-adik sekalian, cari kekayaan sepuas Anda. Tapi jadikan kekayaan itu menghantarkan kita ke surga. Oke? Paham maksudnya? Iya, saya gelo kalau ada orang sugih nggak mau sodakoh. Tapi saya pernah melihat ada orang kaya nek sodakoh gilani. Hebat. Seperti yang kemarin dari mana ya Bu Cip siapa? Yang pengusaha ayam goreng bakar itu membangun masjid. Membangun masjid dan telah habis dananya itu sebanyak kalau nggak salah berapa? 17 miliar apa berapa? Iya, Masya Allah. Inilah makanya yang namanya orang banyak yang terhantarkan dengan hartanya masuk surga. Ada orang yang dihantarkan dirinya dengan harta tapi masuk na'udzubillahi min dzalik. Kita jawab azan dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Baik anak-anak sekalian, saya minta tolong ini dibuatkan skema keterangan. Nih tak diktekan, bukan dikte, dirungokkan saja, nanti kamu bisa nulis. Ya. Di dalam ayat ini kan akhirnya berbunyi gini. Ulaika humul muttaqun. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya adalah, siapakah orang yang bertakwa? Panjenengan menjawab, orang yang bertakwa yaitu orang, satu, orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, dua, beriman kepada malaikat, tiga, beriman pada kitab, empat, beriman kepada para nabi, dan orang yang memberikan harta yang dicintainya kepada satu, sanak saudara, yatim, dua yatim, orang yang meminta, tiga, dan lain sebagainya, ya, gitu ya. Kemudian setelah itu selanjutnya adalah waqamus shalah. Jadi nanti bisa dibentuk 1, 2, 3, ya. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan, dan orang yang beriman pada para nabi. Kemudian kelima, orang yang memberikan hartanya yang dicintainya kepada A, kerabat, B, miskin, C, anak yatim, D, nenek-nenek. Kemudian yang yang ke-7 adalah orang yang mendirikan salat, ke-8 orang yang menunaikan zakat, yang ke-9 orang yang memenuhi janjinya apabila berjanji, terus gitu ya. Paham ya? Paham ya? Itu nanti dibahas skema. Saya minta jangan contoh-contohan ya. Saya gini nih Mbak, saya lebih seneng jenengan salah daripada jenengan bener nih untuk. Paham? Saya lebih seneng jenengan salah. Yakin jenengan salah itu yang orang ngopo-ngopo. Tapi saya sedih kalau jenengan bener ning sebabe nyontoh. Apalah artinya kebenaran berasal dari colongan itu kan nyolong namanya, ya, gitu ya, paham ya? Kapan dikumpulkan? Saya lembar diberi nama yang jelas. Kapan dikumpulkan? Dikumpulkan sebelum Ramadan. Dikumpulkan sebelum Ramadan. Ramadan kapan? Sabtu. Ya, Jumat dikumpulkan. Sekarang hari Ahad. Cukup lah, itu 10 menit rampung. Ya, itu 10 menit rampung benar. Ya, hanya perlu kemudian ketika 10 menit benar, mungkin tulisannya masih acak-acakan. Nah, perlu dirapikan, ditulis ulang sambil diteliti kekurangannya apa. Judul atas ringkasan isi ayat Al-Baqarah, ayat 177 sebagai berikut. Orang bertakwa ialah orang yang beriman kepada satu, siapa ada sampai nabiyin, kemudian yang memberikan bagian rizkinya yang dia cintai kepada A, B, C, D itu. Kemudian yang ke 7 orang yang mendirikan salat, 8 orang yang mendirikan zakat, itu sampai terakhir itu nanti. Paham ya? Paham insyaallah. Boleh bertanya, ning ojo nyontoh. Saya kira demikian pelajaran kita sore hari ini. Malam hari ini. Saya minta maaf kepada Mbak Fikrah dan Mbak Julia yang terpaksa sekali. Aku membuat kau rekoso, harus duduk di depan, ya, gitu. Dan kepada semuanya, ini adalah akhir dari pertemuan kita. Dan kita ketemu lagi nanti di bulan Ramadan, gitu kan? Di luar Ramadan ini adalah yang terakhir. Dan nanti kita ketemu di suatu situasi Ramadan.
Semoga kita diparingi sehat walafiat dan diberkahi selama menjalankan bulan Ramadan. Semoga keikhlasan kita di dalam menikmati Ramadan itu betul-betul sesuai dengan yang kita harapkan dan Allah semakin berkah ridha kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian malam ini dengan membaca doa penutup. Monggo bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas, jane ke meja sing kae